Bagaimana sih caranya untuk menginstal Midmon yang akan digunakan sebagai manajemen user? Kita harus download terlebih dahulu aplikasinya. Kita buka saja Google, kemudian kita ketik Midmon download begitu ya. Nah, di sini ada website laksa19github.io. Kita klik saja. Kemudian di sini di atas itu ada beberapa menu. Kita bisa klik Midmon yang versi 3 atau Midmon yang versi 4. Saat ini pengembangnya Laksa 19 itu sudah membuat Midmon versi 4. Cuma ini versinya masih versi beta kalau nggak salah, bukan stable. Nah, kita menggunakan yang Midmon versi 3, diklik saja versi 3. Kemudian di Midmon versi 3 ini sudah ada petunjuknya apa saja sih fiturnya. Jadi fiturnya itu bisa add, edit, remove user hotspot, kemudian generate hotspot vouchernya nanti, kemudian bisa edit, remove user profile, kemudian cetak voucher, kemudian ngeprint, kemudian report penjualan juga, kemudian ada custom template voucher sama multi router. Artinya satu aplikasi Midmon ini itu sebenarnya bisa digunakan untuk membuat atau dikoneksikan ke beberapa router sekaligus yang disebut dengan multi router. Nah, untuk minimum requirement-nya yang dibutuhkan itu adalah router boot. Kemudian ini clock speed CPU-nya 650 MHz, ini cukup rendah, OS-nya versi 63. Kemudian kita bisa download saja di sini langsung. Setelah di-download nanti kebetulan saya sudah downloadnya. Setelah di-download nanti akan mana ya saya downloadnya. Nah, ini dia. Saya sudah download ini Midmon. Jadi Midmon itu nanti ada dua ya. Ada yang Midmon sama web servernya, ada yang Midmonnya saja kita bisa install di kalau teman-teman punya SAM yang mengerti SAM PP atau apa aja server yang lain, web server yang lain boleh menggunakan web server yang lain. Tapi kalau teman-teman yang pemula, awam begitu ya, tidak paham, bisa langsung download saja Midmon. Ini sudah ada aplikasinya sama web servernya. Baik, setelah selesai di-download, yang perlu dipersiapkan apalagi Mikrotiknya tentu saja ya. Jadi Mikrotiknya sudah terinstall dan kita sudah punya user dan password untuk administratornya. Bagaimana cara menginstalnya? Langsung saja kita punya IP, saya punya Mikrotik itu IP-nya 3331 dengan user dan password saya sudah tahu juga. Kemudian kita di sini ekstrak saja dulu. Oke, ini dia Midmon-nya setelah diekstrak. Kemudian kita buka dulu, kemudian ada Midmon server, kemudian kita aktifkan yang Midmon server ini. Ini sekaligus untuk menginstal web servernya. Oke. Jika ada keluar seperti ini, harusnya punya teman-teman yang komputernya masih fresh mungkin ya, itu bisa langsung aktif ya atau online di sini ya. Tetapi karena punya saya mungkin web servernya itu untuk port 88 sudah digunakan untuk aplikasi yang lain, jadi saya akan mengganti portnya di sini bukan 8080 ya. Saya ganti dulu. Oke, saya akan ganti 99. Halo. Nah, ini. Jadi saya sudah online Midmon-nya dengan alamat IP 192.168.56.1.999. Nah, punya teman-teman nanti disesuaikan saja. Inilah alamat yang akan diakses melalui web server kita ya. Ini pastikan online ya, teman-teman ya. Baik, saya akan langsung saja membukanya dengan alamat 192.168.56.1 dengan port 9999. Nanti disesuaikan saja punya teman-teman. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Midmon 1234. Baik. Inilah tampilan Midmon-nya. Inilah tampilan Midmon-nya. Kita bisa ini tampilan awalnya, kita bisa mengganti passwordnya di sini kalau misalkan kita mau ganti.
Ya, kemudian di sini ada router listnya karena kita belum menambahkan router, ini belum ada. Nah, kita tambahkan router terlebih dahulu. Routernya misalkan seperti punya saya punya Nail router misalkan. Kemudian IP-nya berapa? Ini adalah IP router kita. Kita harus tahu IP dan passwordnya. IP-nya adalah 3331. Kemudian usernya adalah admin, passwordnya untuk Mikrotik kita apa? Silakan dimasukkan di sini. Oke. Kemudian hotspot name-nya ini samakan saja dengan hotspot name ketika kita membuat hotspot di routernya. Untuk video kali ini saya anggap teman-teman sudah bisa men-setup atau meng-create hotspot di Mikrotiknya ya. Tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti saya buatkan tutorial untuk men-setup hotspotnya. Untuk currency-nya diabaikan saja. Kemudian auto traffic ini digunakan untuk memonitoring pot yang keberapa ya. Jadi di Mikrotik itu nanti teman-teman kan ada, kalau bisa lihat di interface print ya. Nah, ini kan ada beberapa pot ya yang digunakan. Mana pot yang akan kita monitoring? Misalkan kita akan memonitoring pot yang digunakan untuk hotspot, yaitu yang WLAN. Berarti dia di flag-nya ini WLAN 1 itu adalah yang ke-6. Ya. Jadi kita nanti masuk ke mana tadi? Saya isi 6 supaya nanti yang dimonitoring itu pot yang ke-6 yang mengarah ke hotspot. Kalau sudah seperti ini, itu kita coba kita simpan terlebih dahulu. Setelah disimpan, kita coba ping dulu apakah Mikmon saya sudah connect dengan router. Nah, kalau sudah di ping seperti ini hasilnya ya, kemudian pingnya oke, baru kita connect-kan. Nah, setelah connect selesailah. Ini adalah tampilan dari Mikmon-nya. Yang pertama-tama yang harus dibuat adalah membuat user profile dan usernya, baik itu user secara satu persatu maupun user secara generate ya, secara banyak ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan, nanti teman-teman bisa explore sendiri di sini. Yang pertama adalah user profile dulu. Ya, user profile, kebetulan saya mungkin sudah punya user profile ya. Saya coba ini. Kemudian saya akan membuat lagi user profile, add profile. Saya akan membuat user coba atau voucher atau voucher 2 jam misalkan. Kemudian address poolnya ini dikosongi saja, nanti biar dia otomatis sesuai dengan mengikuti yang konfigurasi hotspotnya. Kemudian seri usernya itu dikosongi saja, dibuat satu saja, karena nanti kalau misalkan 2, nanti satu voucher itu bisa di-share dengan digunakan 2 perangkat. Kemudian untuk rate limitnya, up down-nya itu kecepatannya berapa. Kalau mau ditentukan silahkan ditentukan, kalau tidak. Kalau misalkan saya tentukan, misalkan saya akan tentukan 2 Mbps untuk up down-nya sama 2 Mbps juga. Kemudian expired modenya, nanti setelah expired, setelah voucher itu digunakan, itu mau diapakan? Apa tidak terjadi apa-apa, atau mau remove, notice, remove, dan sebagainya ini. Kalau saya biasanya cenderung di remove. Kenapa? Karena nanti setelah voucher masa berlakunya habis, supaya user sampah itu tidak menumpuk di Mikrotik kita, itu langsung dihapus ketika masa aktifnya sudah habis. Kemudian validity. Validity ini adalah masa aktifnya, itu berapa hari. Misalkan di sini saya mau kasih 1 day, berarti voucher ini hanya aktif 1 hari. Ya. Kemudian price-nya berapa, ini boleh diisi, boleh tidak. Misalkan saya mau isi harganya 2.000. Oke. Kemudian harga jualnya berapa, boleh diisi. Karena ini nanti terkait dengan report ya, keuntungan berapa dan sebagainya. Kemudian log usernya saya tidak ada, saya disable saja.
Kemudian parent queue-nya ini terkait dengan manajemen bandwidth-nya. Kalau sementara tidak ada dulu. Ya, selesai seperti ini, saya simpan save. Jadi ini penting untuk user profile ditambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya voucher 2 jam user profile-nya. Selanjutnya adalah membuat user. User itu bisa dibuat dengan dua cara. Satu, user add ini kalau kita mau buat satu persatu usernya. Kemudian kalau generate itu kita bisa langsung buat banyak. Ya, misalkan saya mau buat generate ya, bukan satu persatu ya. Kuantitinya saya mau buat sebanyak 20 misalkan. Kemudian servernya saya pilih server yang mana nih? Atau all. Jadi saya punya dua hotspot di sini, hotspot yang lewat ETH sama one ya. Tapi untuk teman-teman supaya nggak bingung, pilih saja all ya. User modenya nanti apakah user sama password dibedakan atau disamakan. Kalau saya biasanya seringnya disamakan saja supaya nggak repot ya. User itu bisa menggunakan user sama passwordnya itu dibuat sama saja. Kemudian name length-nya itu ada berapa karakter. Untuk kalau misalkan kita isi 4 berarti nanti passwordnya 4 karakter. Prefix ini adalah tanda atau apa ya, karakter penanda biasanya ditaruh di depan. Jadi nanti username-nya ini nanti TT plus 4 karakter yang ada di belakangnya ini. Kemudian karakternya ini nanti bisa kita pilih seperti ini, apakah mau yang random seperti ini atau angka saja boleh, terserah. Coba saya angka saja ya. Kemudian profilnya ini bisa pilih profil usernya, kita pilih ke voucher 2 jam karena saya barusan menggunakan yang 2 jam ini. Kemudian time limitnya ini aktifnya voucher ya. Kalau tadi validity di user manager itu digunakan untuk masa aktif keseluruhan voucher. Kalau ini waktunya misalkan 12 jam, misalkan 12H. Berarti voucher ini bisa digunakan 12 jam selama dalam kurun waktu mulai dari 1 hari. Validity-nya kan 1 hari. Oke, sudah selesai seperti ini. Komennya boleh dikasih komen atau tidak. Kalau sudah, kita generate. Selesai. Nah, kalau kita lihat di user list ini, ini sudah terbuat atau voucher ya, yang ini ya. Kita sudah membuat dengan karakter prefixnya TT dan angka 4 huruf di belakangnya. Jadi kalau mau cetak kita tinggal ini ya, voucher 2 sebanyak 20 tadi kita buatnya. Nah, ini kita akan cetak ini, misalkan kita langsung cetak small atau QR atau default, silakan teman-teman coba sendiri. Kalau saya biasanya yang small. Nah, ini dia nyetaknya seperti ini nanti. Nyetaknya seperti ini. Tinggal di print, kita pilih ke print yang mana. Karena saya belum ada printer, saya coba ke PDF dulu. Coba saya simpen desktop, kemudian di sini saya voucher 2000 misalkan. Saya simpan di desktop. Nanti hasilnya seperti ini. Ini dia. Nah, ini dia voucher kita yang sudah. Nah, inilah yang nanti akan dijual ke pelanggan. Ini adalah monitoring untuk trafiknya berapa, kemudian di sini adalah monitoring untuk user hotspotnya yang aktif berapa, ya. Kemudian ini adalah hotspot user semuanya yang ada di Mikrotik kita, usernya ada 50 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing mengenai Mikmon ini. Nah, nanti selanjutnya kita akan silakan ditanyakan saja. Selanjutnya nanti kira-kira kita akan membahas apa lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.